Karena udah 13.10, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang juga Fauzan ke pelatihan Mumet hari ini. Makasih kepada teman-teman yang udah datang. Makasih juga kepada Fauzan selaku mentor kita hari ini yang udah nyempetin waktunya untuk sharing ilmunya. Buat materi kita kali ini yaitu pembuatan animasi dengan After Effects. Mungkin itu aja pembukaan dari aku. Selanjutnya silakan Fauzan untuk menyampaikan materi. Oke, selamat siang teman-teman semua. Halo, Siang Kak Assalamualaikum warahmatullahi Fauzan. wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. kenalin nama aku Fauzan Fuadiansyah. Prodi aku TPL dari Angkatan 60. Aku juga bagian dari Micro IT, tapi bagian Biro and Ship nih. Itu pengenalan singkat aku. Oke, lanjut aja langsung kita ke After Effects-nya ya teman-teman. Set, udah kelihatan belum layarnya? Kelihatan Kak. Sudah kelihatan. Oke, jadi ini tampilan awal untuk software After Effects ya teman-teman. Jadi di sini ada tombol pada pojok kiri, ada New Project. Kalau teman-teman pengen buat sebuah project baru atau di bawahnya juga ada Open Project. Kalau teman-teman mau buka project yang pernah teman-teman buat. Oke, lalu pada kali ini kita buat New Project ya teman-teman. Oke, jadi ini tampilan awal dari workspace kita ketika kita baru saja membuat sebuah project. Kita mulai perkenalan tools-toolsnya yang ada di After Effects dulu ya teman-teman. Jadi pada pojok kiri atas di sini, di sini ada gambar gambar home. Fungsinya itu kalau dipencet balik lagi ke yang tadi teman-teman, ke halaman awal ya. Oke, jadi selanjutnya di sini ada tombol selection tool. Fungsinya buat kursor normal, kursor yang bisa kita pakai untuk ngeklik apa aja yang ada di sini. Sebelahnya itu ada hand tool. Apa sih hand tool? Nanti dulu nih. Untuk hand tool ini kebuka kalau kita mau buat new composition. Untuk yang tool-tool sebelahnya baru kebuka kalau kita mau buat new composition juga teman-teman. Jadi di sini ada tampilan layar yang dimana tampilan layar ini bakal nampilin video atau elemen-elemen ataupun animasi yang nanti kita akan buat tuh. Di bagian sini ada elemen-elemennya nanti dan di sini juga ada timeline. Oke. Lalu di sini di bawah sini nih, di bagian sini bakal ada file-file project teman-teman yang udah diimport ke dalam After Effects. Di bawah sini ini bakal jarang kepake jadi nggak usah dicari tahu. Jadi di sebelahnya ada create new folder. Di sini kalau misalkan teman-teman mau buat file project yang lebih rapih bisa memakai new folder ini. Di sini juga ada tombol buat bikin komposisi baru dan di sini yang sebelah-sebelah ini bakal jarang kepake kecuali ini nih. Ini buat ngedelete new composition. Oke, langsung aja kita buat komposisi baru ya. Di sini kalau kita klik komposisi baru bakal ada settingan-settingan bawaan yang dapat kita setting kalau kita mau buat komposisi baru. Misalkan di sini ada nama, lalu ada preset. Di sini preset itu adalah resolusi yang bakal kita pakai. Di sini kita pakai yang 19 kali 18 kali berapa sih? 19 kali apa teman-teman? Atau horizontal ya, yang horizontal. Di sini langsung aja kita ganti misalkan namanya latihan After Effects. Nah, ini untuk ganti nama. Nah, di sini ada frame rate ya. Jadi makin tinggi frame rate-nya, makin mulus pergerakan animasinya. Tapi semakin mulus pergerakan animasinya, semakin berat bagi laptop kita atau perangkat kita untuk ngerender si animasi itu sendiri. Di sini ada resolusi, di sini ada start time code, yang mana fungsinya buat kita mau mulai dari detik ke berapa nih. Terus ini durasi dari komposisi yang mau kita buat. Lalu di bawahnya ada background color, fungsinya buat patokan kita. Sebenarnya ini defaultnya dia bakal jadi
PNG bakal jadi no background teman-teman. Cuma di sini fungsi dari background color yang ada di sini itu buat jadi patokan kita kalau misalkan kita ngasih background. Oke, langsung aja kita create new composition ya. Kita klik OK. Nah, ketika kita buat new komposisi baru, di sini ada tools-tools yang kebuka nih, yang tadi awal yang nggak kebuka jadi kebuka. Ya, tadi misalkan contohnya hand tool. Hand tool kan tadi fungsinya buat buat ini teman-teman. Kita ngedrag ngedrag si layar project kita. Misalkan mau kita zoom, terus kita drag ke pojok, drag ke samping kanan, drag ke bawah. Nah, itu fungsi dari hand tool, teman-teman. Atau kalau pengen enaknya biar gak usah mencet-pencet hand tool yang ada di sini, kita bisa ngeklik. Kan di mouse itu ada tombol tombol scroll ya, teman-teman. Itu bisa kita klik aja tombol scrollnya, kita tahan. Nah, dia bakal jadi langsung hand tool, teman-teman. Set, set. Sebenarnya ini ada buat zoom zoom. Kalau buat zoom mah lebih enak pakai scroll ya teman-teman ya, daripada kita harus capek-capek ke sini nih, ngarahin kursor ke sini. Lalu di sini ada rotation. Nah, rotation ini bakal rotation ini bakal lebih kepake kalau misalkan kita ngebuat sebuah elemen yang perlu kita rotate gitu, misalkan dari vertikal ke horizontal, horizontal ke vertikal dan di sini ada anchor point. Nah, anchor point buat apa sih? Nah, nanti nih anchor point bakal dijelasin kalau kita buat elemen. Nah, selanjutnya di sampingnya di sini ada rectangle tool. Buat apa sih rectangle tool? Rectangle tool ini buat kita buat shape, teman. Buat shape di sini misalkan kotak, atau kalau kita klik kanan di kursor kita, kalau kita klik tahan di kursor kita, dia bakal ngebuka menu yang lain. Ada rectangle tool, ada rounder, ada ellipse, lingkaran, polygon, star tool. Sebenarnya di sini ada pen tool. Pen tool ini fungsinya mirip-mirip kayak yang di Adobe Illustrator ya. Kita di sini ngebuat garis-garis vektor mirip banget kayak yang ada di Adobe Illustrator. Mungkin teman-teman multimedia di sini udah familiar banget sama pen tool. Pen tool ini bisa fungsinya banyak ya, bisa kita bisa buat animasi lewat pen tool ini ataupun kita bisa masking pakai pen tool ini. Jadi pen tool ini banyak kegunaannya. Di sebelahnya di sini ada membuat teks, buat teks teman-teman di sebelahnya ini. Lalu di sebelahnya lagi di sini, kalau aku sendiri di sini yang ini nih, empat elemen ini, empat kursor ini kurang sering dipakai karena kegunaannya ini emang jarang jarang dipakai. Kalau ini buat ngebrush ya teman-teman, buat kita ngebrush ngebrush brush gitu. Sebelahnya ini buat ngeclone, di sini buat eraser, ini buat ngeroto. Roto ini bisa buat masking. Jadi masking tuh ada dua, bisa pakai pen tool yang di sini, juga bisa pakai roto. Terus di sebelah lagi ini ada puppet. Puppet ini fungsinya buat misalkan kita buat animasi tangan gitu, yang lentur kan, tangan tuh kan lentur ya. Bisa nih kita pakai puppet, kita kita tandain titik-titiknya. Yang mana titik-titik itu bakal jadi tumpuan yang membuat tangannya nanti bisa menjadi lentur. Oke, kita langsung aja misalkan buat yang animasi simple. Kita pergi ke rectangle tool, kita buat bentar. Di sebelahnya ternyata masih ada nih teman-teman. Kalau kita pencet rectangle tool, di sini ada fill. Fill buat warna ya teman-teman. Buat warna di sini ada pilihan warna yang solid, ada gradient, ada radial gradient juga. Kan di sini kita pakai yang solid aja. Terus warnanya misalkan putih. Stroke ini ukuran pi border ya, ukuran border dari si shape-nya teman-teman. Sekarang di sini kita turunin aja jadi nol, jadi nggak perlu border. Lalu kita buat misalkan di sini kotak aja.
kotak ini. Nah, di sini ketika kita membuat sebuah elemen baru, di bawah sini nih, di sini di kotak bagian sini bakal muncul elemennya teman-teman, elemen dari si yang udah kita buat tadi. Ketika kita klik yang tanda ini nih, tanda lebih dari ini, itu bakal membuka menu lain yang ada di bawahnya. Terus di sebelahnya juga di sini ada mode-mode nih, ini buat ngeblending teman-teman. Kalau di Mamet pasti udah familiar banget nih dengan apa yang namanya itu blending. Di sini ada pilihan-pilihan blendingnya banyak. Di sini bisa pakai sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu di sini ada, nah ini nih pembolang ini nih, ini bakal kepake kalau misalkan kita import file elemen pakai AI. Kan AI itu formatnya vektor ya. Nah, kalau kita klik ini, nanti yang tadinya AI-nya itu bakal, kalau misal kita import nih, AI-nya biasanya bakal jadi PNG gitu formatnya. Tapi kalau kita klik ini, dia bakal jadi balik ke mode vektor, teman-teman. Untuk dua tools ini jarang dipakai. Nah, ini tools-tools yang lumayan sering dipakai, itu motion blur. Motion blur buat apa sih? Motion blur itu buat, misalkan kita, kotak ini kita gerakin nih. Ketika kotak ini kita gerakin, nanti dia bakal ada blur-blur gitu kan di pergerakannya. Fungsinya buat apa? Fungsinya ketika misalkan objeknya bergerak, dia akan lebih smooth dan lebih enak dilihat. Nanti bakal kita cobain perbedaan antara tidak pakai motion blur dan pakai motion blur. Nah, sebelahnya ini ada 3D layer, teman-teman. Nih, yang ini nih, kotak ini, itu 3D layer. Nah, gimana kita bisa melihat 3D layernya itu? Caranya, itu kita bikin di sini, bikin view baru di sebelah pojok sini. View baru. Misalkan kita yang tadi satu view jadi dua view. Oke. Nah, di view yang default ini, di teman-teman klik di default, di tampilan default ini, kita ganti tampilannya jadi custom view nih, custom view satu. Nah, ini bakal jadi kita jadi lebih terlihat nih kalau yang kita buat ini nih, elemen yang kita buat jadi 3D. Lebih kelihatan 3D-nya ya. Kalau misalkan kita pakai dua view, yang satu ini 2D, yang satu ini 3D. Ini bakal kepake kalau misalkan teman-teman mau buat elemen 3D. Kita juga bisa nambahin kamera nih di sini nih, biar lebih kelihatan lagi kalau si ininya lagi tuh, si elemennya keluar dari jangkauan kamera, gak sih? Kan 3D itu identik sama kamera ya teman-teman, kamera virtual. Kita balik lagi ke satu view. Oke, misalkan kita mau buat kotak ini bergerak, kita pergi ke bagian transform. Nah, di transform ini, sebentar, kita matiin dulu tadi yang 3D-nya, karena kita nggak pakai 3D di sini, kita belajar yang 2D aja dulu teman, yang sederhana. Pergi ke transform. Nah, setelah pergi ke transform, kita misalkan mau gerak dari kotak ini dari atas ke bawah nih, teman-teman. Kita pergi ke bagian position, ke bagian position sini. Position sini nih ada X, ada Y ya teman-teman. X itu buat ke kanan kiri, itu buat ke atas bawah. Oke, gimana sih cara ngasih animasinya? Kan kita tadi pengen buat animasi dari bawah ke atas ya teman-teman. Kita bisa tarik dulu nih timeline yang di sini, ini timeline. Kita tarik dulu misalkan ke detik kedua. Detik kedua kita pengen si baloknya naik. Kita kan pengen dari atas ke bawah nih. Jadi di detik akhir, detik yang mana itu misalkan detik kedua, kita taruh tumpuan kita dulu nih yang atas ini. Kita klik ini nih. Kita klik position ini, ada gambar kayak jam gitu. Kita klik, klik. Di sini nanti bakal ada titik nih. Titik ini bakal nandain kalau si kotak ini posisi detik kedua itu ada di atas ini. Lalu kita mundurin timeline kita ke nol, kita mundurin di position tadi yang udah diklik, kan kita pengen buat dari bawah ke atas. Kita pergi ke posisi ini kan X ini Y. Kita
pergi ke posisi Y, lalu kita pergi ke posisi Y, lalu kita turunkan nih teman-teman nilainya. Nah, kalau kita turunkan, oke bakal ke bawah. Oke, misalkan kita play nih. Set. Nah, jadi bergerak teman-teman kotaknya. Nah, ini kan kayak kurang kurang smooth gitu kan, kayak masih kaku. Gimana cara bikin nggak kaku? Cara bikin nggak kaku, yang titik yang tadi udah kita buat nih, namanya keyframe, namanya ini keyframe. Keyframe yang udah kita buat, ini kita klik kanan, kita tekan nih, kita tekan, terus kita klik kanan. Di sini ada keyframe assistant. Keyframe assistant ini fungsinya buat pergerakan, ngebuat pergerakan elemen yang kita gerakin tadi jadi lebih smooth teman-teman. Misal kita biasanya pakai easy ease di sini, pakai easy ease. Di sini juga kita pakai easy ease, klik kanan, keyframe assistant, easy ease. Nah, kita play. Kalau kita play, kita ulang, kita play. Nah, ini jadi lebih smooth teman-teman jadi dari yang sebelumnya. Nah, tadi kan motion blur yang tadi nih. Bedanya apa sih kalau nggak pakai motion blur? Coba motion blur kita mati. Kalau teman-teman lihat, di situ nggak ada blur-blurnya. Nggak ada blur-blurnya. Kalau nggak ada blur-blurnya, kalau nggak ada blur-blurnya, terkesannya kayak kurang realistik gitu. Karena kalau misalkan kita gerak di dunia nyata itu, kalau kita misalkan ngegerakin tangan kita, biasanya kayak ada bayangan atau blur yang mengikuti tangan kita gitu kan teman-teman. Makanya kita pakai motion blur ini biar pergerakannya lebih enak dilihat dan juga lebih real. Ini masih kurang nih, misalkan nih masih masih monoton, kayak gerakannya masih monoton. Kita mau misalkan ubah dari bawah nih, ke dari cepat ke lambat atau dari lambat ke cepat. Gimana caranya? Kita pergi di sini di gambar kayak graf kayak gini. Kita klik, lalu kita turun ke bawah di sini. Di sini ada kurva teman-teman, kurva pergerakan yang dari keyframe antara detik 0 sampai detik kedua yang udah kita buat tadi. Kurva di sini, misalkan kita mau buat dari cepat ke lambat, maka kurva yang di sebelah kanan kita pepetin aja ke sebelah kiri. Nah, jadi kurvanya bakal jadi naik gini, seret, turun ke bawah. Maka ini bakal jadi cepet, terus ke lambat. Coba kita play. Set, dari cepet ke lambat. Nah, misalkan kita mau buat dari lambat ke cepet, tinggal sebaliknya aja. Ini tadi balikin ke posisi semula, yang kurva keyframe yang awal, kita tarik ke kanan. Seret. Nah, ini bakal jadi dari lambat ke cepat. Lambat, cepat. Nah, teman-teman. Jadi gerakannya lebih variatif dan nggak monoton. Fungsi dari kita mengatur sebuah graf di sini. Kayak tadi ada yang kelewat, anchor point ya. Anchor point. Fungsinya sih apa? Fungsinya itu apa sih anchor point? Misalkan nih, anchor point, anchor point itu fungsinya buat tumpuan pergerakan dari elemen yang kita buat, teman-teman. Misalkan di sini kan anchor point-nya di tengah-tengah ya. Karena emang udah otomatis kalau misalkan kita buat sebuah elemen, anchor point-nya bakal di tengah-tengah elemen itu. Misalkan kita ubah ke pojok. Bentar, kita matiin dulu tadi si keyframe-nya. Kita matiin dulu. Cara matiinnya tinggal yang tombol seperti jam ini kita klik aja, ntar keyframe-nya bakal ngilang. Jadi hati-hati ya teman-teman kalau misalkan udah buat keyframe yang banyak nih di sini, jangan sampai kemencet yang di sini karena bakal hilang. Kita hilangin dulu. Nah, ke bagian anchor point ini. Anchor point ini penting karena dia kan bakal jadi titik tumpuan pergerakan elemen kita ya. Misalkan ini kan tengah-tengah nih, misalnya kita ubah ke pojok sini nih, ke pojok kiri bawah. Terus kita rotate misalkan. Kita buka, kita transform, terus kita rotate. Nah, anchor point itu bakal jadi titik tumpuan perputaran si elemen ini.
Misalkan kalau kita balikin ke tengah, kita balikin ke tengah, dia rotate bakal titik tumpunya di tengah-tengah. Jadi penting untuk nentuin anchor point dari elemen yang teman-teman buat. Karena itu bakal ngaruh ke pergerakan. Kalau misalkan dirasa nih, "Ah, ini kurang tengah nih, ada shortcutnya. Shortcut yang bisa teman-teman pakai, klik Control, lalu di bagian anchor point yang ini tadi, yang simbol anchor point ini, kita klik dua kali pakai kursor. Nah, dia otomatis bakal ke tengah nih. Misalkan kita pindah ke sini, terus kita pakai tadi Control, klik dua kali, Control klik dua kali, set set, dia bakal ke tengah nih. Otomatis ke tengah-tengah elemen itu sendiri. Oke, tadi kan position ya, misal. Nah, position kita ke scale nih. Scale itu fungsinya buat apa? Buat memperbesar atau memperkecil elemen yang kita buat. Misalkan kita mau bikin animasi nih, dari yang kotak ini nggak ada, muncul ada nih, tiba-tiba muncul ada. Itu kan nama animasinya kan pop up. Kita membuat animasi pop up nih. Gimana sih caranya? Caranya sama, klik dulu. Kan ini kan scale tumpuan akhir yang mau kita jadiin scale akhirnya ya teman-teman ya. Jadi form bentuk terakhirnya nih, bentuk di detik terakhir. Maka kita tarik dulu ke detik yang kita inginkan buat jadi detik terakhir. Terus kali ini kita tombolnya kita pencet juga nih, yang kayak seperti gambar jamnya kita pencet, tek, ntar keyframe-nya bakal nyala. Jadi ukuran yang ini bakal jadi hmm, animasi terakhir yang bakal dicapai dari elemen ini. Skala bakal seperti ini pas di detik terakhir. Lalu misalkan kita tadi pengen bikin animasi pop-up ya, skala kita turunin aja jadi nol misal, jadi nol. Kalau kita play itu bakal jadi kayak animasi pop-up, set pop-up. Kalau untuk Kalau untuk mempersmoothnya sama aja kayak tadi, kita blok nih keyframe. Ada dua keyframe yang tadi udah kita buat, kita blok. Set. Habis itu kita klik kanan, keyframe asisten, kita pilih easy ease. Terus di sini, set, lebih smooth teman-teman. Sama aja kayak yang tadi sebenarnya. Kalau pengen buat dari cepet ke lambat, tinggal buka grab aja sama kayak tadi. Cari scale-nya mana scale, mana grab nih. Nah, ini dia grabnya. Kalau dari cepet ke lambat, tinggal ke kiri aja. Dari keyframe yang paling terakhir kita ke kiriin. Bakal jadi cepet lambat. Kalau mau dari lambat ke cepat, yang keyframe yang awal kita tarik ke kanan. Dari lambat ke cepat. Seperti itu. Kita matiin lagi, kita hapus lagi. Set. Nah, teman-teman sampai di sini udah lumayan paham belum nih animasi-animasi yang sederhana dari mulai pergerakan position atau scale, memperbesar, memperkecil suatu elemen. Udah paham belum nih teman-teman? Atau Paham, misalkan paham. atau misalkan ada tools-tools yang belum dijelasin tapi teman-teman pengen tahu, udah paham ya berarti teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke rotation. Nah, rotation tadi di sebelumnya pas kita mau bikin anchor udah disinggung. Rotation itu buat kita memutar balikan elemen. Misalkan kita pengen buat, misalkan kita pengen buat si kotak ini muter-muter sama langkahnya kayak tadi. Misalkan posisi yang ini bakal kita mau jadi animasi terakhir yang ingin dicapai dari elemen ini, rotate-nya. Kita klik di sini, tek, keyframe mode nyala, kita balik ke keyframe awal, lalu kita putar di sini, Sret, kita putar.
misalkan 180. Kalau kita play, dia bakal muter. Set, bakal muter. Wait, 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 wait. Coba. Kalau untuk mempersmoothnya, sama kita tadi aja ya teman-teman, ya. Tinggal ini, kita blok, terus kita klik kanan, keyframe assistant, easy ease. Atau kalau pengen lebih enak pakai shortcut, shortcutnya F9. Kalau kita blok, lalu kita klik F9, set, dia bakal langsung otomatis jadi easy ease. Misalkan kalau teman-teman pengen balikin lagi nih, nggak mau easy ease deh, pengen yang awal aja, bisa teman-teman. Tinggal tinggal kita klik nih, klik keyframe yang pengen kita ubah. Ini kan masih easy ease nih, lambangnya masih easy ease, simbolnya masih easy ease. Kita klik control, lalu kita pakai mouse kita, kita pencet keyframe yang ini. Tek. Nah, dia bakal kembali ke awal, yang mana bukan easy ease, jadi keyframe biasa. Jadi keyframe biasa lagi, teman-teman. Oke, selanjutnya kita lanjut ke opacity. Ini kita matiin dulu, kita hapus dulu keyframe rotationnya. Kita ke bagian opacity. Opacity itu buat apa? Opacity itu buat transparan. Jadi kalau misalkan mau kita buat transparan, kita bisa pakai opacity ini. Kita turunin nih, mau jadi transparan. Opacity ini juga bisa kita pakai buat kalau misalkan kita mau buat animasi fade in fade out. Bisa nih pakai pakai opacity ini. Misalkan dari yang elemen putih ini dari gak ada terus tiba-tiba muncul pakai fade in. Gimana caranya? Ya, tinggal ke sama nih tarik keyframe, tarik tarik ini nih, tarik timelinenya ke detik kedua, yang mana detik kedua ini bakal kita jadiin tumpuan akhir kalau si elemen ini muncul di detik kedua bakal muncul semua. Kita klik tadi yang gambar jam, tek, kita klik, lalu kita mundur lagi timelinenya ke timeline detik ke 0, opacity-nya kita turunin ke misalkan ke 0 nih, ke 0%. Kita klik, terus klik ke 0%. Kalau kita play, nah itu bakal jadi animasi fade in. Kalau fade out, tinggal dibuat sebaliknya aja. Set, misalkan mau fade out nih, berarti dari 100, kita nyalain keyframe ya, tak dari 100 ke 0. Set, di sini bakal jadi animasi fade out. Oke, itu untuk eh, animasi-animasi dasar-dasarnya. Jadi teman-teman harus menguasain dulu nih dasar-dasar yang mulai dari position, scale, rotation, dan opacity. Kalau teman-teman udah menguasai semua ini, teman-teman bisa create sekreatif mungkin dari dasar-dasar ini. Yang mana dasar-dasar ini bisa sangat powerful kalau misalkan teman-teman kreatif nih bisa menciptakan animasi-animasi yang baik, animasi-animasi yang bagus. Oke, kita hapus dulu di sini. Kita masuk ke pembahasan pokok inti utama. Bagaimana cara membuat animasi logo? Jadi teknik untuk membuat animasi logo ada banyak ya teman-teman. Salah satu yang sering saya pakai itu ada stroke sama 3D. Nah, untuk pada kali ini kita pakai yang stroke sama yang tadi dasar-dasar tadi aja ya teman-teman. Karena kalau untuk 3D sendiri itu settingannya ribet dan kita harus menguasai yang 2D dulu nih daripada langsung main ke 3D. Jadi stroke itu apa sih? Stroke itu kita kayak ngebuat vektor nih teman-teman. Misalnya kita ngebuat sebuah vektor, ngebuat sebuah vektor, ngebuat sebuah garis pakai pen tool ini. Kita pergi ke pen tool, kita buat garis nih misalnya. Set. Nah ini kan belum ada nih si stroke-nya. Si stroke-nya kita naikin ke misalkan 3, 30. Nah muncul nih si stroke-nya.
Nah, si stroke ini bisa kita aplikasikan buat animasi logo, teman-teman. Gimana? Teman-teman pergi ke sini yang mencet ke bawah, ke tombol lebih dari sama dengan, lebih dari, ke tombol lebih dari. Nah, dia bakal kebuka yang menu-menu ini, ada konten, ada transform. Kalau konten di sini misalkan teman-teman mau buat dua stroke nih. Nah, set, nanti di konten ini bakal nambah nih shape-nya. Ini shape satu yang kita buat awal tadi, shape dua yang baru kita buat yang bawahnya. Kita hapus aja dulu yang shape duanya. Nah, di samping konten di samping konten di sini ada add. Nah, add ini adalah settingan-settingan yang bisa teman-teman pakai kalau membuat sebuah animasi. Di sini ada banyak buat pilihannya. Nah, kali ini kita memakai yang trimmed buat animasi logo. Kita klik trimmed yang di sini. Set, trimmed. Nah, trimmed di sini fungsinya buat uh, munculnya stroke-nya teman-teman dari yang nggak ada jadi ada, munculnya sesuai dengan garisnya dari kiri ke kanan munculnya. Misalkan kita mau muncul ini dari kiri ke kanan, kita munculin sama ya stepnya. Kita tarik detik terakhir yang mau kita jadikan tumpuan form terakhir dari si elemen, lalu kita klik gambar jam ini, udah nyala nih keyframe-nya. Kita mundur ke detik ke 0, n-nya ini kita habisin, kita nolin. Kalau kita play dia bakal jadi bakal jadi kayak gitu, teman-teman. Namanya di sini animasi trimmed stroke. Kalau untuk mempersmoothnya, kita smooth ini, kita blok, lalu kita pencet F9, terus bakal jadi lebih smooth. Lebih smooth kan. Nah, konsep sederhana ini mau kita pakai buat animasi logo. Gimana caranya? Ini kan simpel banget nih. Konsep ini bakal kita ekstrak nih, bakal kita terapin ke animasi logo. Kita hapus dulu. Nah, tadi kan udah di teman-teman udah punya belum nih file file logonya. Udah. Udah. Nah, kalau udah punya, kita di sini nih di bagian file-file kumpulan file-file project ini, kita klik kanan, set, kita import. Nah, kita pilih file. Teman-teman cari di mana teman-teman nyimpen file AI tadi. Kenapa AI? Karena kalau bukan AI, nanti logonya bakal jadi buram, teman-teman. Bakal jadi nggak HD. Makanya di sini pilih AI. Kenapa? Karena AI formatnya vektor. Vektor kalau diimport ke AE, dia bakal HD, bakal nggak pecah. Nah, teman-teman klik di sini, misalkan nih file nih, logo plan on. Nah, di sini, di bagian sini, ada pilihan footage, composition, retain layer size, dan composition. Kita pilih yang composition. Kenapa? Karena kan kalau misalkan teman-teman udah bukanya, udah ngecek si file AI ini, logonya, itu tuh shape-shape-nya udah kepisah, teman-teman. Nah, kita pengen pakai tuh shape-shape yang udah kepisah tadi di AE. Caranya, kalau pengen layer udah kepisah tadi, kita pilih komposisi berdasarkan layer. Yang ini nih, yang tengah. Kalau footage, dia bakal jadi satu kesatuan nih. Misalkan di AI-nya mah udah kepisah layernya. Tapi kalau misalkan kita mencet footage, dia bakal jadi satu kesatuan, satu layer. Sama juga composition juga. Kita pilih yang tengah nih. Set. Oke, lalu kita import. Kita langsung import aja. Nah, di sini udah ke import nih si logo plan on-nya. Nah, tadi nih, ini kan burem tuh ya, burem-burem gitu tuh. Gimana cara biar kita nggak burem? Kita nyalain yang ini nih, yang gambar kayak matahari ini nih, biar format si AI-nya ini balik lagi ke vektor.
Kalau kita klik, set, itu bakal jadi lebih HD, bakal jadi lebih HD. Kalau teman-teman perhatiin, oke. Nah, di sini juga kita sekalian belajar pengelolaan file yang benar ya teman-teman, biar project kita tuh terlihat lebih rapih. Gimana? Kita pakai si folder ini. Kita pisahin nih, misalkan kita buat folder baru nih. Caranya tinggal klik aja, kita klik di sini, dia bakal muncul di sini. Misalkan kita namain aset logo. Nah, dia bakal ngebentuk sebuah folder di sini. Tujuannya apa kita ngerapin ini? Biar kalau misalkan teman-teman punya animasi yang elemennya itu banyak banget, filenya itu banyak banget, itu bisa lebih ke organize dengan baik. Dilihatnya juga lebih enak. Tadi kan asetnya ada ini ya, ada, kayak ke import ada dua nih. Nah, ini jangan sampai kehapus teman-teman. Kenapa? Karena ini itu file utamanya. Dan ini kan file yang create otomatis sama si AI-nya karena kita memilih komposisi tadi. Jadi ketika kita import, langsung otomatis sama AI-nya dibuatin komposisi nih berdasarkan elemen-elemen yang ada di file ini. Jadi elemen-elemen yang ada di file ini nggak boleh sampai kehapus. Misalnya kita hapus nih layer 4, kita hapus nih. Nah, di komposisi yang udah dibuatin sama AI-nya itu juga bakal hilang tuh. Nah, jadi yang file utama ini yang ke import dalam bentuk file folder ini jangan sampai kehapus. Kita Ctrl Z. Nah, yang dua ini kan aset ya. File aset, komposisi aset. Kita pindahin ke folder aset logo. Kita drag aja, kita tekan kurus mouse kita pindahin ke aset logo. Jadi lebih rapih. Oke, terus kita buat folder lagi nih. Nah, di sini misalkan folder buat komposisi si animasi logonya. Kita kasih nama animasi. Nah, kita klik folder animasi ini, terus kita klik ini nih, kita buat new composition. Set. Kita buat new composition, kita kasih nama misalkan animasi preview. Terus kita oke. Kita buka yang aset logo yang tadi. Nah, yang ini nih, elemen-elemen yang ada di komposisi ini, kita copy teman-teman. Kita Ctrl C, kita blok dulu semuanya, terus kita Ctrl C, terus kita pergi ke folder animasi, ke komposisi animasi preview yang udah kita buat tadi. Kita Ctrl V, terus dia bakal muncul di pojok sini nih. Kan kalau misalkan kita pindahin satu-satu kan ribet ya teman-teman. Ribet, harus ngeblok, dulu, terus terkadang salah mencet gitu kan, misalnya mencet ini gitu, nah jadi ngegedein, ngekecilin gitu. Teman-teman bisa ngakalin pakai null object. Gimana ngebuat null object? Null object itu adalah cara buatnya. Kita klik kanan di tumpukan tumpukan layer elemen ini, kita klik kanan, kita klik new, kita klik null object. Nah, fungsi null object apa sih? Fungsi null object ini dapat kita jadiin eh, tumpuan pergerakan dari semua elemen ini nih. Pertama-tama, elemen ini semuanya kita blok dulu nih, 4 elemen ini. Lalu kita klik ini nih, parent. Parent itu fungsinya buat ngejadiin suatu elemen, satu elemen itu ngikutin pergerakan elemen yang lainnya. Nah, kita mau kasusnya di sini mau ikutin pergerakan si null ini. Jadi si parent ini nih, kita drag, kita tarik ke 01. Set, 01 ini bisa kita ubah nih misalkan posisinya. Set, kalau kita ngegerakin atau ngubah posisi 01, 4 elemen yang ini nih bakal ikut ke bawah.
Karena empat elemen ini bakal ngikutin pergerakan si 01. 01 ini bakal sangat kepake kalau elemen yang teman-teman pakai udah banyak banget. Misalkan animasi udah kompleks banget. Nah, nol ini bakal berguna banget nih. Biar pergerakannya lebih terstruktur. Nggak harus membuka elemen ini. Elemen ini harus dibuka satu-satu. Tinggal buka ini aja. Lebih terstruktur. Ini kita mau ketengahin. Kan kita ukurannya mau kita gede nih. Kita klik yang sini. Lalu kita klik scale. Kita gedein aja. Atau sebelumnya kita anchor kita pindahin ke tengah logonya dulu deh biar anchor si scale-nya bakal presisi di logonya. Kita tarik nih. Tadi kan si nul tadi, anchor punya si nul, itu ada di nulnya ya. Di pojok kiri sini, pojok kiri atas. Ini kita tarik, kita ubah ke jadi tengah-tengah si logonya. Biar apa? Biar si ketika kita scale si nul, scale-nya tuh ke scale-nya, efek si scale-nya bakal lebih 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 apa tuh namanya lebih sistematis lebih enak gitu tuh teman. Karena kalau misalkan kita tadi di sini itu si logonya kalau kita scale tuh dia bakal kayak gitu tuh. Beda nih kalau misalkan kita taruh di tengah-tengah logonya. Kalau kita taruh di tengah-tengah logonya, dia scale bakal presisi sesuai dengan si logonya. Lebih enak kan jadinya daripada kita harus pakai anchor yang awal yang tadi yang sebelumnya. Oke, kita mau ubah ke tengah-tengah. Ya kita drag aja, kita geser-geser ke pakai position yang tadi nih. Set, ke tengah-tengahin. Oke, udah tengah nih. Misalkan udah nggak kepake lagi dulu nih. Udah selesai si tugasin dulu, kita delete aja. Oke. Nah tadi kan udah stroke tadi kita udah tahu ya konsep dari si stroke tadi. Kita mau nerapin konsep si stroke tadi ke animasi logo. Gimana caranya? Misalkan kita buat ini kan kepisah-kepisah ya teman-teman. Si shape-shape-nya kepisah-kepisah. Ada yang bulat, ada yang tengah kiri, ada yang tengah kanan, ada yang lengkung yang paling bawah. Kita fokus dulu, kita matiin dulu nih semua yang di sini. Kita fokus ke yang ini dulu nih, ke yang bawahnya. Kita mau animasiin yang bawahnya dulu. Kita klik yang pen tool yang tadi. Kita klik. Lalu kita buat line, kita buat garis pakai pen tool tadi. Garisnya tuh ngikutin si lengkungan elemen ini nih. Kita ikutin lengkungan si. Nah, kalau kayak gini, filler kita matiin dulu. Tadi kan warnanya masih solid ya. Kita buat jadi non. Biar gak ada biar warnanya tuh gak ada biar karena kita di animasi logo pakai struk ini kita pengen manfaatin si struknya aja nih si garis tepinya aja. Oke, kita klik lagi nih shape layer bakal otomatis kebuat. kita, kita lanjut kita terusin sampai sampai si garis ini ngikutin bentuk dari si logonya. Nah ini kan udah nggak bentuk nih. Habis itu struknya ini kita gedein teman-teman sampai elemen logonya ketutup semua. Ini kan elemen logonya udah ketutup semua nih. Udah ketutup semua. Nah, kalau udah ketutup semua, kita kasih animasi nih. Pakai step yang tadi yang udah dijelasin awal. Pakai di sini kita buka nih shape dari si stroke yang udah kita buat. Kita buka. Di sini ada add. Kita klik add-nya. Habis itu klik trim path.
karena kita memakai konsep yang tadi animasi stroke logo. Sama stepnya, kita tarik titik ke akhir yang dimana bakal jadi si stroke ini bentuk sempurnanya. Lalu kita tandain klik, kita klik N di sini. Kita tarik mundur ke detik ke 0. Habis itu N kita nolin. Nah kan dia bakal jadi kayak yang stroke awalnya. Set. Dia bakal jadi kayak gitu tuh. Set. Nah, kita mau nerapin si animasi stroke ini ke si ini, ke elemen yang ini. Gimana caranya? Pertama-tama kita ubah dulu layernya. Yang tadi si shape layer ini, kita taruh di atas layer yang pertama. Kita taruh di atas layer yang ini nih. Kalau udah ditaruh, teman-teman pergi ke trick matte ini, yang di sebelah blend ini, pergi ke sini, lalu ke alpha matte. Set, di sini bakal loh, kok nggak bisa? Oke, jadi ini sepertinya kita harus buat komposisi. Jadi ini kayaknya kita harus membuat komposisi dulu ya teman-teman. Kita balik lagi ke awal lagi. Kita klik di sini nih yang layar awal. Kita fokus ke layar awal dulu. Kita klik kanan. Kita buat komposisi baru nih dari si layar satu ini. Kita move all attribute. Misalkan logo bagian bawah. Ini kan bakal ada komposisi baru nih yang kebuat nih logo bawah. Kita klik aja logo bawah ini. Kita sama kayak yang tadi. Kita buat stroke garisnya. Ngikutin si lengkungan logonya. Sampai ketutup semua. Udah nih, udah ketutup semua. Sama kayak tadi. Pakai shape ini kita klik add, lalu kita pakai trim pad yang tadi. Set, kita pergi ke detik kedua, kita klik end, jam di end kita nyalain apa tuh namanya, si titik-titik ini, lalu kita ubah ke 0. Kita kasih isi biar pergerakannya lebih enak dilihat. Set, nah, udah jadi. Lalu kan kita pengen nerapin nih yang udah kita buat tadi ke si logonya. Nah, teman-teman pergi aja di sini ke sebelah blend ini nih. Kita pencet di alphabet. Kalau kita play, dia bakal jadi kayak gitu. Se, inilah yang disebut animasi stroke, teman-teman. Animasi stroke. Jadi si logonya bakal muncul searah dengan bentuknya. Ini masih kurang enak nih, masih kurang enak dilihat. Teman-teman bisa nyalain motion blur di sini. Nyalain motion blurnya dan bisa kita ubah si grafnya biar lebih biar lebih enak lagi dilihat. Pergi kita ubah si grafnya. Nah, ini dia si grafnya. Misalkan kita mau dari cepat ke lambat. Kita tarik aja yang di sini. Si titik yang akhir kita tarik si kurvanya ke kiri. Nanti dia bakal dari cepat ke lambat. Se, se.
dari cepat ke lambat. Ini kan lebih enak dilihat ya, daripada yang sebelumnya. Oke, ini udah jadi nih bagian bawah. Set. Lalu kita pergi lagi dan di sini ada animasi preview nih. Kita klik aja, ntar kita bakal balik lagi ke komposisi yang sebelumnya. Tapi kita matiin aja nih karena ini udah jadi ya, udah jadi. Set, simple aja sebenarnya animasinya. Udah jadi. Kita pergi ke layer yang selanjutnya nih, layer yang ini nih, tiga layer yang selanjutnya. Nah, dalam membuat animasi logo, kita juga harus tahu nih teman-teman, makna dari si logonya itu apa. Kalau dari logo ini nih, yang layar ini nih, kiri kanan, itu kayak melambangkan sebuah daun yang memegang sebuah sebuah biji, teman-teman. Kalau dari si pembuatnya, artinya tuh ini tuh eh, logonya, maknanya, company yang dia punya itu bakal memegang semua aspirasi. Jadi ini tuh kayak megang sebuah aspirasi gitu. Nah, berangkat dari situ, kita berarti mau membuat si ini muncul seakan-akan gerakan tangan, dari gerakan tangan kayak mau menangkap sesuatu gitu. Kan gini, set, set, kita membuat seperti itu. Karena kan ini interpretasinya adalah sebuah tangan yang memegang biji ini nih. Jadi kita membuat kayak seakan-akan gerakan tangan mau megang sesuatu gitu. Oke, kita matiin dulu nih ya bagian simbolanya ini. Set, kita fokus ke sini. Sama aja kita ngebuat komposisi dulu biar lebih enak dan terstruktur. Kita pre-compose lagi, kita blok, kita klik kanan, kita pre-compose. Set, lalu kita kasih nama logo bagian tengah, logo tengah. Oke, lalu kita klik OK. Set. Nah, udah nih. Lalu komposisinya kita buka aja. Komposisinya kita buka. Nah, kita kan pengen membuat tadi gerakan seakan-akan tangan mau menggenggam sesuatu gitu. Berarti si ini bakal gerak dari sini nih, ngerotate dari bawah ke atas, ngerotate-nya. Gimana caranya? Pertama-tama, anchor kita ubah. Kenapa diubah? Karena kalau anchor nggak kita ubah, kita buka, terus kita buka transform, kita rotate, dia muternya tuh nggak sesuai sama harapan kita, teman-teman. Karena kita kan pengen ngebuat tumpuannya itu ada di bawah sini nih, di bawah, di sini nih, biar seakan-akan kayak gerakan tangan memegang sesuatu. Jadi anchornya kita ubah dulu, jadi ke bawah sini. Anchornya udah kita ubah, kalau kita rotate, nah, set, ini sesuai sama apa yang mau kita mau nih, kayak gerakan tangan ngegenggam sesuatu. Oke. Nah, sekarang kita animasiin pakai dasar-dasar transform yang tadi udah diajarin. Kita di sini mau manfaatin si rotate. Kita pergi ke detik kedua tadi, kita nyalain keyframe di sini di rotationnya. Kita nyalain keyframe. Set, udah nyalain keyframe-nya. Lalu kita lalu kita ubah aja nih rotate-nya. Set, kita tarik ke kiri biar ke bawah. Set, kalau kita play, nah ini udah jadi udah lumayan jadi gerakan tangan mau ngegenggam sesuatu. Nah, ini masih kurang enak dilihat nih. Kita kasih easy saja. Kita blok, terus kita pakai shortcut yang tadi F9. Set, kalau kita play lagi, nah, ini udah lumayan enak dilihat nih. Misalkan masih pengen lebih enak lagi buat dilihat, kita tinggal nyalain aja motion blur di sini. Set,
terus nih masih gerakannya masih monoton nih. Mau gerakan yang dari cepat ke lambat. Nah, kita ubah aja grafnya. Grafnya di sini, graf editornya kita pencet. Lalu, misalkan kita mau dari tadi cepat ke lambat. Berarti keyframe yang akhir, ini nih, kita tinggal tarik aja ke kiri. Set, dia bakal jadi cepat ke lambat. Set. Nah, ini lebih enak banget nih, lebih nggak monoton gerakan. Oke, udah jadi nih. Belum. Karena ini kan gak enak dilihat nih ya. Masa tiba-tiba aja gitu ada elemen ini. Nah, kita di sini mau nambahin animasi pop-up yang tadinya elemennya nggak ada jadi ada. Kita di sini bakal manfaatin scale. Kita buat animasi pop-up. Kita sama ke detik kedua. Kita mainin si scale, kita nyalain keyframe-nya. Kita klik, set. Oke, terus kita tarik temanya mundur ke detik ke 0. Lalu scale kita buat jadi 0%. Kalau kita play, set. Di sini ternyata kurang ini nih, kurang sesuai harapan gitu. Kita mau si elemennya itu nggak kayak gini. Jadi kita mau si elemen ini muncul dulu baru merotet. Kalau ini kan udah terlanjur merotet duluan ya, jadi kayak kurang enak dilihat. Si keyframe-nya, keyframe rotate ini kita blok, kita mundurin aja teman-teman. Set, ini bakal jadi lebih sesuai harapan. Set, masih belum presisi, masih belum pas. Kita pasin lagi aja, kita mundurin dikit. Set, sebelum lagi kita mundurin dikit lagi. Set, oke, lumayan. Nah, kalau pengen lebih presisi lagi, kita scale kita tarikin di sini aja. Kalau untuk presisinya ini sebenarnya suka-suka teman-teman mau kayak gimana, tinggal diatur aja keyframe-nya. Kita buat yang jadi smooth ya si animasi si pop-up ini. Sama kita F9, geraknya juga kita mainin. Nah, ini kalau misalkan teman-teman punya dua keyframe dari opsi yang berbeda, misalkan dari scale dan rotation, di geraknya ini bakal jadi ruwet kayak gini nih. Jadi makin banyak teman-teman ngasih animasi, si grab ini bakal makin ruwet. Kita pergi ke si scale. Gimana sih kita tahu kalau misalkan grab yang kita klik ini punya si scale atau bukan? Teman-teman klik aja di sini. Misalkan kita klik yang ini nih, set. Nah, si scale bakal nyala nih. Berarti itu punya si scale. Kita matiin lagi. Terus kita coba pergi lagi ke sini. Terus kita klik yang ini. Set. Nah, dia berarti punya si rotation. Ini punya si scale. Kita klik punya si scale. Kita mau buat smooth nih animasinya. Kita tarik aja dari cepat ke lambat lagi bisa. Tarik aja ke kiri. Set. Kalau kita play, se. Nah, itu lebih smooth lagi nih, teman-teman. Se. Lebih enak buat dilihat. Nah, ini sama, tinggal kita terapin metodenya, metode yang sama ke layer sebelahnya, ke elemen sebelahnya. Sama, anchor point-nya kita ubah dulu jadi ke posisi bawah, kita tarik ke bawah, lalu kita buka si layernya, kita buka di transform, sama di detik kedua, rotationnya kita mainin lagi. Kita klik, karena ini mau jadi animasi rotation akhir kita, maka kita tarik ke detik terakhir, lalu kita klik, keyframe itu nyala, lalu di sini kita pengen buat gerakan tangan tadi. Kalau yang di sebelah kiri kan dari atas ke bawah, berarti dari kiri ke kanan. Kalau yang sebelahnya dari atas ke bawah, berarti dari kanan ke kiri. Berarti bakal sebaliknya. Kalau tadi mah ke kiri,
Kalau ini kita ke kanan si rotate-nya. Kita rotate aja. Misalkan mau nyamain nih, mau nyamain si sudutnya. Kita buka lagi aja rotationnya di sini. Ini kan min 112, berarti yang di sini kita jadi 112 biar sudut sama 112. Set. Sudutnya udah sama nih. Biar gerakannya lebih presisi. Oke. Ini kan masih kurang smooth sama kita smoothin lagi. Oke, kita blok, kita pencet F9, grafik kita mainin. Di situ kita sama nih misalkan dari lambat ke cepat, dari cepat ke lambat. Sama nih, tinggal yang kurva yang di sebelah kanan kita tarik ke kiri. Kita mau nambahin animasi pop up juga biar biar munculnya bareng, muncul pop upnya bareng. Kita copy aja nih scale yang ada di sini. Kita copy keyframe yang ada di sini, si scale-nya kita copy. Kita pencet Ctrl C, lalu kita terapin ke scale yang ada di layer sebelahnya. Kita Ctrl V di sini. Set, otomatis dia bakal nyala tuh, bakal copy. Kalau kita play, wah ini masih belum nih, masih belum sama. Tinggal kita samain lagi aja nih si si keyframe-nya. Nah kan kalau buka gini kan ribet ya teman-teman. Lebar banget nih, baik banget. Padahal kita nggak butuh anchor, nggak butuh position, nggak butuh positivity. Kita cuma butuh scale rotation doang. Gimana sih caranya biar ngebuka scale rotation doang? Kita pencet si layernya. Nah, di keyboard kita pencet kalau misalkan scale itu S. Set, kita pencet S. Nah, itu bakal jadi scale nih buka. Kalau misalkan pengen position, pengen mengubah posisinya, tinggal pencet P. Kalau misalkan rotation, berarti pencet R. Nah, kalau misalkan opacity, nah opacity ini bukan pencet O, tapi opacity itu pencet T. Pencet T itu bakal buka opacity. Nah, tadi kan kita butuh scale ya. Scale. Nah, kita nggak butuh cuman butuh scale aja nih. Kita juga butuh apa tadi? Rotation. Caranya gimana biar membuka membuka dua opsi pengaturannya? Kita pencet shift, lalu kita pencet R. Itu bakal kebuka si dua ini nih, scale sama si rotation sama. Dilihat dua, kita buka si scale, pencet S, lalu kita mau buka dua opsi. Kita pencet S, pencet shift, terus pencet si rotationnya. Biar pergerakannya sama, kita mau sama ini keyframe-nya. Nah di sini, ini kan berarti ya keyframe rotation yang bawahnya kurang pas sama yang atasnya. Kita samain aja, kita drag, lalu kita tarik. Se, kalau gini udah sama nih. Se, nah ini udah sama. Oke, udah sama. Nih, udah jadi nih animasi logo yang buat bagian tengahnya. Kita balik lagi ke komposisi yang awal. Berarti di sini kita udah punya dua animasi. Animasi logo tengah, yang kayak gini, yang seakan-akan tangan yang mau menggenggam sesuatu. Dan juga animasi yang ini, animasi dengan konsep stroke yang tadi. Oke, sampai di sini teman-teman. Apakah penjelasannya mudah dipahami dan dimengerti? Atau ada teman-teman yang di sini yang kebingungan nih? Coba kalau misalkan emang udah paham gitu, ketik satu teman-teman, ketik satu. Lalu kan nanya dulu, aku tadi ketinggalan di yang pertama, yang logo yang di bawah itu gimana ya cara munculinnya? Gimana Kak? Logo yang di bawah yang melengkung gitu, itu munculinnya gimana ya? Biar berurut Bikinnya. ya. Oke, yang logo bawah ini ya. Berarti kita pergi ke komposisi yang logo bawah. Oke, berarti kita dari ulang dulu nih. Kita hapus dulu shape-nya.
Nah, di sini kita kan mau pakai konsep stroke yang tadi yang dijelasin pas awal-awal. Kita pertama-tama itu buat line, buat garis menggunakan pen tool. Kita buat garis yang mana garis itu kita buat garis yang mana garis itu bakal ngikutin bentuk dari si logonya. Kenapa ini? Oh. Ini kita matiin dulu no track matte. Kita bikin sebuah garis yang mana garis itu bakal ngikutin si bentuknya logo. Oke, kita buat dulu garisnya. Kita buat dulu aja garisnya buat ngikutin si bentuk logo. Lengkungan-lengkungannya kita ikutin nih, lengkungan untuk si logo. Ini kan udah ngikutin ya. Kalau udah ngikutin bentuk kayak gini, si stroke ini kita tebelin sampai logonya ketutup semua. Set, nah, logonya udah ketutup semua nih. Terus di shape ini nih, di elemen si line yang udah kita buat tadi menggunakan pen tool, kita buka nih opsi pengaturannya dengan mencet yang lebih dari ini nih. Lalu kita pergi ke, kita lihat di konten ini, kita lihat paling pojok, itu ada add. Nah, add ini banyak nih opsi-opsi animasi yang pengen dibuat. Nah, pada pertemuan ini kita pakai yang trim pad. Kita klik yang trim pad. Nah, trim pad ini bakal muncul nih di sini. Kita buka aja nih trim padnya. Set, kita buka. Nah, kalau udah kebuka, kita mainin yang bagian N-nya. Kita tarik timelinenya ke detik akhir logo ini mau kelihatan semua. Lalu kita nyalain keyframe-nya. Klik N. Set, kita nyalain. Udah nyala nih keyframe ini, udah ada titik-titiknya. Kita mundur ke timeline yang awal, ke detik ke 0. N-nya ini kita jadiin ke 0. Set. Ini bakal jadi set, yang masih kayak gitu. Ini kan kurang smooth ya. Kurang seamless gitu. Kurang enak dilihat. Ya kita buat seamless aja. Kita blok. Sama tadi caranya pakai easy ease. Kita blok, kita pakai shortcut easy ease. Kita klik F9. Set. Masih kurang smooth nih. Kita pakai motion blur deh. Oke, ini udah smooth nih. Tapi gerakannya masih monoton. Gitu. Masih masih monoton gerakannya. Terus gerakannya kita buat gak monoton dengan cara kita mainin grabnya. Kita mainin grabnya biar gak monoton. Kita misalkan ubah temponya dari cepat ke lambat. Caranya ya tadi ya sama aja. Yang keyframe paling terakhir kita drag, kita tarik ke kiri. Nah nih, udah kita tarik ke kiri. Kalau kita putar, se... Aduh, ini agak ngelak-ngelak. Nah, kalau misalkan ngelak-ngelak gini ya teman-teman, di sini ada opsi nih, opsi resolusi tampilan si layar komposisinya. Kalau full berarti resolusinya full, dia bakal HD. Di sini misalkan karena full itu nge-lag, kita pakai yang half aja. Half ini sebenarnya nggak HD tapi juga nggak burik-burik banget, jadi setengah-setengah gitu. Enak buat dipakai. Kalau misalkan spesifikasi laptopnya kurang mumpuni, kalau opsinya kita pakai full. Udah jadi nih, set, udah enak nih ya, udah enak dilihat. Oh, ini masih belum ketutup nih ujungnya nih, masih kelihatan. Tinggal kita tarik aja jadinya. Set, kayak udah ketutup semua. Usahain semua logonya, semua elemen logonya benar-benar ketutup ya teman. Nah, udah jadi nih. Lalu kita pergi ke layar ini, kita klik layarnya. Lalu di bagian trick matte ini nih, opsi trick matte ini, kan ini masih non. Kita ubah ke alpha matte. Nah, kalau udah jadi alpha matte, dia si layeran bawahnya itu bakal muncul ngikutin pergerakan dari si shape ini, si shape yang kita buat.
Tadi barusan kita kasih animasi trim pad tadi. Kalau kita play dia bakal jadi kayak gitu. Se. Oke, jadi gitu cara yang buat yang bagian bawah tadi. Apakah sudah paham Kak? Kak Nana? Betul kan? Bilang. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Jadi kan berarti kita lanjut nih. Kita udah punya dua dua elemen yang dianimasiin. Yang bagian bawah sama bagian atas, bagian tengah. Kita lanjut ke bagian yang atas nih, bagian yang si bola biji nih. Sama aja stepnya, kita buat pre-compose dulu. Tujuannya biar lebih enak ketika kita ngebuat efek-efek atau animasi-animasi tertentu. Kita kasih nama di sini, logo tas gitu. Tas. Kita buat nih. Nah, ini kan kayak biji bola gitu ya, biji tanaman gitu. Kita misalkan pengen buat pop up si bijinya ini muncul, terus muter-muter ke atas, terus itu ke bawah lagi. Ke bawah mana? Ke bawah genggaman sini nih. Ke genggaman si elemen di logo tengah tadi. Oke, kita buat seperti itu. Kita pergi ke komposisi yang ini. Kita buat nih. Pertama-tama kita buat, kita animasiin dulu posisinya. Jadi kan kita pengen buat si elemen biji logo, biji tanamannya ini dari pop up gitu, muncul dari tengah nih misalkan, terus ke atas muter-muter, terus ke bawah lagi. Tek. Jadi kita buat posisinya dulu nih, kita animasiin posisinya dulu dari atas ke bawah. Caranya, set, tinggal kita tarik ke, kita drag nih ke posisi akhir misalkan, karena itu lumayan panjang animasinya, kita ke detik ketiga aja nih. Kita ke detik ketiga, kita kasih position di sini, posisi keyframe posisinya kita nyalain dulu, karena posisi ini bakal mau jadi tumpuan akhir nih dari si apa tuh, dari si berhentinya animasi. Lalu kita, ini kan mau dari bawah ke atas ya tadi konsepnya. Nah ini tinggal kita ke bawahin aja nih, pakai ini kan ini X ini Y, berarti kita pakai yang si Y-nya ini sumbu Y. Kita drag ke bawah, ke kanan. Dan nih kalau kita play, nah ini udah jadi dari bawah ke atas. Nanti kan kurang seamless gitu, kurang enak dilihat, isi kaku. Pakai isi is kayak tadi, kita blok, kita pencet F9. Kalau kita play, gerakannya ada lebih smooth, masih kurang seamless. Kita tinggal nyalain aja nih motion blurnya. Set, motion blur. Masih kurang lagi nih, masih kurang. Masih monoton gerakannya, masih monoton. Kita buat jadi misalkan temponya dari cepat ke lambat. Set. Nah, udah tuh. Lebih enak dilihat. Set. Nah, misalkan kalau atas bawah ini terlalu, masa atas bawah doang gitu. Nah, kita tambahin animasi pop up teman-teman. Bijinya dari yang nggak ada muncul ke atas, terus muter-muter. Nah, berarti di situ kita pakai scale sama rotation. Misalkan kalau ini banyak banget ya, buka gak enak dilihat. Oke, yang tadi aja teman-teman caranya. Berarti kan kita butuh scale, kita butuh position, pencet shift lalu tekan P, sama kita butuh apa tadi rotation, pencet shift lalu klik R. Nah, ini bakal kebuka opsi-opsi yang kita butuhin aja nih. Lebih enak kan kayak gini daripada banyak tadi kayak tadi. Padahal kita mah nggak butuh tuh opsi-opsi yang lainnya. Udah nih, position udah. Lalu kita selanjutnya scale. Karena kita mau buat dari yang bijinya tuh tiba-tiba muncul nge-pop up scene gitu. Kita mainin scale-nya. Berarti kita misalkan detik kedua scale mau kayak gini nih. Mau full kayak gini. Bentuknya mau kayak gini scale-nya. Scale. Oke, habis itu kita klik.
keyframe ya. Kita nyalain keyframe ya. Kita drag, kita tarik ke detik ke 0. Lalu skala kita nolin aja. Kita nolin terus kita enter. Kalau kita play, set, itu bakal jadi kayak muncul pop-up dari bawah ke atas. Misalnya skala kurang smooth nih. Caranya sama kayak tadi, kita blok, kita klik F9. Set. Nah, misalkan ini kayak kita mau skala duluan yang muncul daripada si position duluan. Posisinya kita drag, kita blok, terus kita tarik ke kanan aja. Biar kita mau scale dulu nih yang muncul, baru posisinya yang gerak. Set. Lebih enak dilihat. Sebenarnya itu sesuai konsep dan selera teman-teman, tinggal diatur aja keyframe yang kayak gimana. Selanjutnya kita mau di sini muter-muter gitu. Berarti tinggal kita sama, kita ke detik-detik dia animasi mau berakhir. Ini kan kita mau kayak gini nih, rotationnya mau yang kayak gini nih, di akhir. Kita nyalain aja keyframe-nya di detik terakhir kita mau animasinya selesai. Lalu kita mainin aja rotate di sini. Misalkan di sini diubah jadi rotate-nya kita ubah jadi 180. Lalu kita play. Set. Wah, ini bijinya kurang muter nih. Tinggal kita naikin aja di 360 bisa. 360. Kita play. Wah, ini masih kurang muter nih. Terus kita misalnya mau buat lebih muter lagi. Ya tinggal tambahin aja gitu ya teman-teman. Oke. Tapi ini kayak misal kurang sesuai harapan nih, kita mau si muter-muternya ini pas di atas ini tuh masih bergerak, masih dari bawah ke atas. Caranya tinggal kita atur lagi aja keyframe-nya. Set, atur keyframe-nya biar sesuai dengan harapan yang kita mau. Nah, misalkan di sini pas di sini nih, kita mau lebih agak ke atas lagi nih. Tinggal pergi aja ke sini, lalu ini kita agak ke atasin lagi, biar kayak ke atas dulu baru tek, biar lebih keren aja. Set, tek. Ini masih kayak kaku gitu ya. Kita benerin aja di grabnya. Set, kita tarik aja sini nih. Nah, ini udah lumayan ribet nih. Udah banyak nih. Grabnya udah lumayan ruwet. Tadi kan posisi mau yang kita simulasin. Nah, ini nih. Ada 3 titik keyframe. Titik yang awal, titik yang tengah yang tadi yang agak ke atas, terus ini titik yang akhir yang set bener-bener posisi final. Nah, biar seamless, ini yang detik yang pas ke atas, itu kita tarik ke kanan. Biar kurvanya itu dari lambat, masih lambat di sini. Set, gitu teman-teman. Kalau gitu, dia bakal jadi lebih enak buat dipandang. Set, bakal jadi enak dipandang. Tapi rotationnya masih kaku banget gitu ya. Kita seamlessin aja. Kita blok, kita pencet F9. Oke, udah seamless. Set, 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 set. Nih, udah enak nih, udah lumayan enak dilihat. Tapi ini muternya kurang brutal gitu ya teman-teman. Kita kurang kurang ini, kurang masih masih tidak sesuai harapan. Di sini aja nih. Jadi ini setiap dia naik lebih dari 360, di sampingnya bakal nambah satu. Jadi karena kita ada 360, di sampingnya nambah satu. Kalau kita misalkan di sini nambah 360 lagi, sampingnya bakal nambah dua.
Jadi ini itu di sebelahnya itu adalah berapa kali kita muter 360 derajat. Misalkan kita kasih 2 kali lah. Seret, seret. Udah pas nih, udah lumayan enak nih dilihat nih. Oke, berarti kita udah selesai animasiin 4 elemen tadi. Saatnya kita pergi ke komposisi awal. Kita nyalain nih matanya nih. Fungsi mata ini buat nge-hide ya teman-teman. Kalau di mata kita matiin tuh bakal ke hide. Kalau kita coba play, waduh ini masih kurang teratur nih pergerakannya ya. Masih kurang enak dilihat pergerakannya. Kita mau misalkan dari si bijinya dulu muncul. Gimana caranya? Caranya tinggal ini nih, logo yang tengah tadi, yang bagian ini, yang kayak gambar tangan ini, kita drag aja ke kanan. Kita drag ke kanan, sama yang logo bawahnya juga kita drag ke kanan. Nah, jadi ntar si bijinya duluan nih yang bakal muncul. Set. Misalkan kita mau bijinya pas muter, pas dari atas, set, agak ke atas terus ke bawah, baru si logonya tengahnya muncul. Nah, kita cari dulu nih. Kita hide dulu aja. Terus kita cari detik keberapa bijinya bakal agak agak turun lagi. Nah, detik sini agak turun. Berarti kita mau naruh si animasi yang ini nih munculnya pas di sini. Kita tarik aja sini. Set. Nah, coba kita play. Apakah sudah sesuai harapan? Set. Oh, ternyata masih kurang maju nih. Kita mau misalkan pas di sini aja deh. Ternyata lebih bagus di sini. Ini tinggal disesuaikan aja nih sama selera teman-teman atau konsep teman-teman yang teman-teman pakai mau kayak gimana. Misalnya kayak gini, ini udah oke nih. Set, set, set. Nah, ini udah oke nih. Tinggal yang logo bagian bawah. Logo yang bagian bawah kita mau misalkan setelah animasi ini nih selesainya. Nah, misalkan di sini nih, ini kan udah selesai nih semua pergerakan animasi yang logo atas sama tengahnya. Kita mau taruh di sini. Tinggal kita pergi ke timeline si logo bawah, kita tarik ke kanan aja. Terus kita nyalain di height-nya. Kalau kita play, set. Nah, dia bakal jadi animasi logo yang sederhana, teman-teman. Misalkan di sini kayak kurang nih. Kita mau misalkan stroke-nya ini ntar kayak ada warna-warnanya gitu nih, selain hijau-hijau gini. Bisa, teman-teman. Tinggal kita copy aja nih. Cara copy composition itu biar enak. Teman-teman pencet Ctrl D. Kalau kita pencet Ctrl D, set. Nah, dia bakal copy jadi dua. Nah, kita mau buat misalkan si stroke-nya ini kayak ada warna-warnanya gitu. Set, misalkan yang atas nih. Caranya gimana? Kita pergi ke efek, teman-teman. Nah, efek ini senjata kita nih, teman-teman. Kalau misalnya kita mau ngedit, edit animasi, edit video, atau edit 2D, atau edit 3D. Nah, ini senjata-senjata kita nih, efek dan preset. Di sini banyak banget pilihan-pilihan settingan-settingan yang bisa teman-teman pakai buat membuat suatu efek-efek tertentu. Kalau dijelasin tuh bakal panjang banget nih karena itu banyak banget. Nah, tapi yang kita pakai di sini adalah fill karena kita pengen buat ngasih kayak warna-warna di struknya gitu. Karena ini kan masih kayak kelihatan biasa aja gitu si struknya. Kita mau kasih warna nih biar lebih enak dilihat. Kita kasih fill aja. Kita klik nih di sini. Kita drag ke ini nih logo bawah yang udah kita copy tadi. Kita taruh yang di atasnya. Atau kalau misalkan teman-teman akhirannya karena kita mau warna hijau, karena logo warna hijau, kita taruh yang bawahnya aja berarti. Taruh yang bawahnya aja. Nah, dia bakal jadi kayak ada warna-warna gitu nih kalau kita play. Seret, tuh. Jadi kayak ada warnanya gitu, lebih enak gitu kalau dilihat tuh.
Tapi kan warna hijau kan nggak sesuai ya. Kita maunya warna yang nature-nature gitu, kayak alam-alam gitu. Kita cari aja nih warna hijau di sini. Nah, kita ubah, klik yang color ini kita ubah, kita cari aja nih di sini warna hijau. Misalkan hijau tua ini nih, hijau tua. Set. Kalau kita play di sini, seret, tuh. Jadi lebih kelihatan ada, lebih kelihatan colorful dan lebih keren juga kalau dilihat itu. Kalau dilihat, seret. Misalkan kita nggak mau cuma satu warna aja nih, mau dua warna misalkan. Kita kontrol di lagi aja. Kontrol di yang bawah ini, kita kontrol D. Lalu kita geser timelinenya biar dia jalannya tuh nggak barengan jalan warnanya. Yang warna tengah ini kita ganti lagi nih, misalkan jadi warna hijau agak 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 tua. Hijau ini nih misalkan nih, hijau ini deh, hijau hijau rumput nih. Nah, kalau kita play nih, seret, dia lebih kelihatan colorful gitu teman-teman. Seret. Nah, kalau misalkan dirasa ini udah cukup nih teman-teman, teman-teman jangan lupa nge-save karena kalau kita udah buat project capek-capek kayak gini, kalau nggak di-save, terus misalkan jadi not responding, kan nggak enak ya teman. Kita harus buat dari awal lagi. Makanya di sini setiap misalkan teman-teman ngebuat sebuah efek, jangan lupa pencet Ctrl S buat nge-save. Kalau kita pencet Ctrl S, itu bakal ngebuka dokumen-dokumen kita. Kan tadi di dokumen sini kita kasih nama latihan After Effects. Terus kita klik save. Dia masih bakal save. Oke. Nah, misalkan di sini kurang nih. Kok cuma logonya aja, nggak ada namanya. Oke, kita kasih nama gitu. Kita klik new di sini, kita klik kanan, kita klik new. Nah, di sini ada banyak nih opsi-opsi yang mau kita tambahin ke layer project kita. Ada teks, ada solid. Kalau teks itu tulisan, kalau solid itu kotak, kotak hitam gitu namanya, yang bakal sesuai dengan resolusi layar kita, resolusi layar project kita itu solid. Kalau like ini dia kayak Kalau like ini dia kayak misalkan kita mau mainin 3D teman-teman. Kita bisa atur pencahayaan si 3D-nya itu menggunakan like ini. Kalau kamera tadi juga buat 3D, null object tadi buat eh, tumpuan pergerakan suatu elemen. Kalau shape layer tadi ya yang sama kayak rectangle tool, kita buat shape-shape gitu. Adjustment layer, adjustment layer ini kita bisa eh, naro efek-efek di sini. Banyak efek-efek di sini misalkan efek turbulence gitu, turbulence displace. Nah, jadi kalau kita naruh efek di sini, efek yang di sini bakal diterapkan ke semua layer di bawahnya. Itu fungsi dari adjustment layer. Kalau misalkan kita ubah nih, set, nah logo atas ini bakal nggak kena kan? Set, nah dia jadi kena. Jadi fungsi adjustment layer itu adalah sebuah layer yang berfungsi ketika kita ingin menambahkan suatu efek tertentu ke layer bawahnya. Salah contohnya misalkan turbulence displace ini. Kita hapus lagi aja. Oke, tadi kita mau nambahin teks nih misalkan. Karena logo doang kok nggak ada teksnya. Kita klik nih di sini, kita klik teks. Misalkan di sini namanya plan on.
Nah, ini kan anchor dari si teksnya ini masih agak ke bawah ya, teman. Kita mau ketengahin. Caranya tadi kayak yang udah dikasih tahu. Pergi ke anchor point ini, kita klik control, lalu kita klik dua kali tekan. Nah, dia bakal otomatis ke tengah. Nah, misalnya kita mau kasih nama di sini nih di bawahnya. Misalkan ini kayak kurang tengah nih, gimana sih cara ngetengahinnya? Tinggal teman-teman pergi ke sini aja, terus pergi ke align, align di sini, terus tinggal ketengahin aja. Oh, ini udah tengah nih. Nah, terus kita di sini misalkan yang simple aja gitu. Kita mau bikin fade out ketika misalkan animasi logo yang elemennya udah selesai, kita mau muncul tulisannya. Kita kasih misalkan wipe gitu, gradient wipe, gradient, gradient wipe. Nah, tuh gradient wipe. Nah, ini gradient wipe. Kasih nih di sini nih. Kita cari detik mana logonya udah selesai animasi. Set, oh, ternyata detik sini udah selesai nih. Kita tarik aja di sini ke timeline, ke garis indikator yang mau kita jadiin tumpuan. Nah, di green wave tadi kita main aja di sini. Kalau misalnya kita green wave ini konsepnya sama kayak mainin opacity teman-teman. Atau misalnya kita pakai opacity, opacity aja deh, kita main opacity aja. Kita klik T aja di sini. Kita main aja nih opacity-nya. Set, ketika logo yang udah selesai, kita mau tulisannya muncul. Tinggal pergi ke frame awal. Frame akhirnya tadi kita setting ke 100%. Terus di keyframe awal kita setting ke 0%. Kalau kita play, setelah animasi logonya selesai, tulisannya bakal muncul. Seperti itu teman-teman. Sebenarnya untuk teks sendiri itu banyak banget ya pilihan-pilihan animasinya. Coba karena di sini kita berfokus ke animasi logo, jadi kita fokus aja ke teknik-teknik yang bisa kita pakai di animasi logo, di elemen-elemen logonya. Nah, udah jadi nih. Set, srek. Jadi nih, teman-teman, animasi logo sederhana tapi enak dilihat. Kan nih, sampai sini teman-teman. Adakah hal yang ingin ditanyakan atau ada sesuatu yang kurang dimengerti? Kalau misalkan udah paham dan ngerti, coba dong teman-teman, klik satu, klik satu. Kan jadi kayaknya udah lumayan paham nih. Di sini teman-teman ada yang langsung nyobain gak nih? Ketika dijelasin sambil nyobain, ada gak yang langsung nyobain? Karena tadi langsung nyobain tuh. Wih, di kanan langsung nyobain. Coba kak, lihat kak, bener gak nih? Itu tadi ada yang ketinggalan Fauzan, nggak apa-apa. Oke teman-teman, jadi eh, nah, animasi logonya udah selesai. Kesimpulannya adalah teknik yang kita pakai di animasi logo ini itu ada teknik yang stroke tadi yang bagian bawah tadi, sama kita mainin teknik-teknik nganimasiin transform dasar-dasar, mulai dari scale, rotation, position, dan juga tadi stroke tadi menggunakan trim pad.
Sebenarnya masih ada banyak lagi teknik-teknik animasi logo yang bisa dipakai. Salah satunya itu 3D. Nah, 3D itu lumayan berat ya sebenarnya kalau kita mau ngebuat animasi logo 3D. Dan waktunya juga nggak cukup kalau misalkan kita ngejelasin yang 2D kayak gini ditambah 3D. Jadi mungkin itu aja materi yang bisa aku sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak. Saya kembalikan kepada Kana. Oke, Kak. Oke, kalau tes. Oke, makasih ya kepada Fauzan atas ilmu yang diberikan. Alhamdulillah kita udah selesai pelatihan ke-10 kita, pelatihan terakhir dari divisi multimedia. Sebelumnya maaf aku nggak bisa on cam karena jaringannya lemot dan laptopnya panas banget. Terus terima kasih juga ke teman-teman udah hadir sampai ikutin dari awal sampai akhir. Juga karena ini pelatihan terakhir dari saya dan BPH Multimedia, meminta maaf atas segala kekurangan dan kelebihan yang kami jalani selama menjalani divisi multimedia ini. Mungkin sekian dari saya. Mungkin Rio ada yang mau disampaikan. Ya, sama kayak Kanana, jadi aku mau bilang makasih banyak buat teman-teman semua yang udah ngikutin kegiatan kita mulai dari pelatihan pertama sampai sekarang pelatihan ke terakhir ya. Ternyata ya tiba-tiba udah selesai aja gitu kabinet kita saat ini. Nah, ilmu dari pelatihan yang kita selalu ada ini bisa bermanfaat ya buat kalian juga, dan kalian kalau mau mengakses kan itu juga udah ada tuh di YouTube ya, jadi bisa ditonton. Terima kasih juga buat mentor-mentor kita ya, Kak Reza, Kak Setiadi, sama Kakak Fauzan ini yang udah mau berbagi buat ilmu-ilmunya. Semoga ilmunya bermanfaat juga, memberikan keberkahan bagi kita semua gitu ya. Hmm. Itu aja sih Kak. Oke, oh ya teman-teman nanti aku bakal share pengumpulan link dari pertemuan 1 hingga 10. Jadi buat teman-teman yang belum sempat ngumpulin tugasnya bisa menyusul ya teman-teman. Kayak gitu aja. Terima kasih semuanya. Terima kasih Fauzan sudah hadir hari ini. Thank you Kak. Semoga berkah Fauzan. Saya izin M ya.